Belum, cek. Shalom. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bertemu di ruang virtual ini untuk mengikuti ibadah follow up. Mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya, apa itu ibadah follow up PAB? Ibadah follow up PAB ini adalah ibadah yang dilaksanakan setelah kita mengikuti kegiatan PAB. Nah, tujuannya adalah untuk menindaklanjuti materi-materi yang sudah kita terima pada kegiatan PAB kemarin. Dan ibadah follow up PAB ini dilaksanakan selama 2 hari ke depan, hari ini dan besok. Diharapkan kepada teman-teman supaya bisa mengikuti kegiatan ibadah follow up ini hari ini dan juga besok pada saat penutupan. Dan tema yang diangkat untuk ibadah follow up pertama ini adalah generasi penuh hasrat. Dan pembicara kita adalah, dengan kasih saya sebutkan namanya, Karyo Randy Pampei SPD. Itu adalah alumni dari UPMKIP sendiri. Oke, selanjutnya untuk memulaikan ibadah kita, ibadah follow up sesi 1 dengan kasih, kami persilakan kepada pelayan altar untuk mengambil bagian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah follow up UPMKIP tahun 2021 saat ini. Untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu, di mana atas kasih penyertaan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, bukan karena kuat dan hebatnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami hendak memulaikan ibadah kami pada saat ini. Engkau berkati kami, Engkau berkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Sehingga kami semua boleh menjalankan tanggung jawab kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati jaringan yang akan digunakan sehingga jalannya ibadah kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala ungkapan syukur kepada Dia, Allah kita, yang selalu memberi nikmat dalam kehidupan kita. Dan hanya Dialah Allah yang selalu memelihara kita setiap saat. Untuk itu, mari kita datang dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kasih
Tuhan, kami percaya kami ada pada saat ini bukanlah karena kuat dan hebatnya kami, melainkan semua karena kekuatan yang berasal daripadamu. Kami penuh sukacita pada saat ini, kami percaya itu karena Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh lagi dari begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkau langit dan bumi. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita naikkan ungkapan syukur kita atas anugerah yang telah Dia berikan kepada kita semua. Kita masih boleh ada di tempat ini hanya atas kasih dan karunia Tuhan. Kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Ia percayakan kepada kita masing-masing. Mari secara pribadi kita berdoa untuk bagian ini. Mari juga bersyukur untuk studi kita pada saat ini yang boleh Tuhan percayakan kita jalani dengan penuh sukacita. Dan kita boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam proses kita memperoleh ilmu ini. Mari berdoa untuk bagian ini.
bersyukur untuk orang yang boleh Tuhan izinkan berada bersama-sama dengan kita, orang tua, sanak saudara, teman kampus, teman KTB, teman pelayanan, bahkan orang-orang yang sempat Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Karena mereka, kita semakin berproses dalam menjalani kehidupan kita, menemani dan mendukung setiap aktivitas kita, bahkan menolong kita untuk semakin dekat dan serupa dengan Allah. Untuk itu, saya mengajak mari kita berdoa secara pribadi untuk bagian ini. Teman-teman, di dalam kehidupan kita tidak luput dari banyaknya kesalahan dan dosa kita, baik dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Kita selalu menyakiti hati orang tua, teman, bahkan hati Tuhan, sehingga di mata manusia kita tidaklah layak disebut anak-anak Allah. Mari dengan rasa sesal dan malu kita menghadap Tuhan, memohon ampun kepadanya. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita akui segala kesalahan kita yang telah kita perbuat kepadanya dengan melalui pujian kita pada saat ini, sujud di altarnya. Bersama-sama kita nyanyikan Bila Hati Terasa Berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang pengasih, Allah yang maha pengampun. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami datang di hadirat-Mu, kami mengaku untuk segala perbuatan kami yang telah melawan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami untuk segala perbuatan kami. Kami mengaku Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang maha pengampun, sehingga kami kembali layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena pada saat ini kita akan dilayani dengan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya, Kak Rio Randy, dengan tema Generasi Penuh Hasrat. Untuk itu, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati Kau tahu. Kepada Kak Rio Randy dengan penuh kasih kami persilakan. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu.
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ini pengakuan kami bahwa hanya Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami saat ini. Seberapa kering kami dan seberapa haus kami akan kebenaran firman-Mu. Seberapa butuh kami akan pribadi-Mu menolong kami di tempat kami masing-masing, sekalipun kami terbatas oleh ruang, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang bahkan waktu. Dimanapun kami berada saat ini, gadget apapun yang kami pakai, tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap kami. Biarlah melalui ibadah follow up pertama di hari ini, di malam hari ini, kiranya Engkau kembali memperkenalkan siapa Engkau dan menolong kami untuk percaya kepadamu dan mempersembahkan hidup kami untuk makna dan tujuan yang Engkau mau berikan kepada orang yang percaya. Terpujilah Tuhan, berkatilah pemberitaan firman ini, kuasailah hamba-Mu dan setiap kami yang ada di sekretariat ini, dan kuasailah setiap teman-teman di tempat mereka masing-masing, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, kalian sudah melihat di flyer atau pamflet yang dibagikan. Perkenalkan, nama saya Rio Randy. Saya adalah alumni FKIP juga, Prodi Pendidikan Matematika, angkatan masuk itu tahun 2012. Bersyukur kepada Tuhan, boleh melihat pekerjaan Tuhan di UPMKIP yang begitu luar biasa, membangkitkan generasi demi generasi untuk memuliakan namanya. Nah, dalam ibadah follow up pertama PAB UPMKIP hari ini, saya diberikan satu tema yang sangat baik, yaitu generasi penuh hasrat, the passionate generation. Nah, generasi penuh hasrat. Saya pikir teman-teman tahu arti generasi, arti penuh, dan artinya hasrat. Itu generasi bicara tentang angkatan. Nah, teman-teman juga mengerti bahwa kalian itu terkenal dengan generasi milenial, seperti itu. Supaya fokus, saya pakai kamera UPMKIP Unpad saja, dan teman-teman nanti bisa melihat screen yang saya share di sini. Teman-teman, generasi penuh hasrat. Nah, generasi penuh hasrat ini sebenarnya adalah suatu judul buku seperti yang kalian lihat di sini. Judul bukunya itu Generasi Penuh Hasrat, atau buku aslinya itu dalam bahasa Inggris The Passion Generation, yang dibuat atau disusun oleh Grant Skeldon. Nah, teman-teman, dalam buku ini kalau kalian lihat di bagian sini ada sebuah kalimat, ini tidak terbaca ya, supaya kita sama-sama baca. Maka Karya tulis di bagian sini. Nah, itu dia. Apa di sana? Tentang buku ini ditulis akan berbicara tentang milenial yang gegabah, amat menyebalkan, tetapi sangat berpotensi. Nah, milenial itu siapa? Nah, jadi akan dibahas tentang teman-teman hari ini sebagai generasi milenial. Generasi zaman sekarang. Coba lihat teman-temannya yang di atas ataupun yang di bawah, semua lihat teman-teman di dalam Zoom ini. Nah, kalianlah generasi milenial. Tetapi sayangnya dikatakan apa? Punya kekurangan. Kekurangannya apa? Gegabah. Nah, apakah kalian percaya kalian gegabah? Kalau ya, coba raise hand. Raise hand-nya itu ada di itu ya. Nah, saya juga termasuk orang yang gegabah. Gegabah itu yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, sampai ceroboh, sembrono, kayak gitu ya. Gegabah, apakah kalian juga orang yang seperti itu?
mengambil keputusan demi keputusan dengan terlalu gegabah. Nah, selain gegabah, apa? Amat menyebalkan. Apakah kalian juga adalah orang-orang yang menyebalkan? Ya, coba lihat yang di atas akun Zoom-nya kalian itu atau yang di bawahnya. Apakah dia adalah pribadi yang menyebalkan? Belum tahu ya. Tetapi percayalah, dia adalah orang yang menyebalkan gitu. Karena kita melihat bahwa generasi sekarang adalah generasi yang gegabah dan amat menyebalkan. Tapi walaupun punya kekurangan itu, di dalam buku ini dibahas bagaimana sekalipun generasi ini adalah orang-orang yang punya kekurangan, tetapi kalau kita menelisik di dalam hidup orang itu, mereka punya potensi. Jadi kalau konteksnya adalah anak-anak UPMKIP, benar, kalian harus jujur. Kalian terlalu sering gegabah, dan itu sangat menyebalkan. Tetapi kalian kalau mau jujur juga, kalian punya potensi yang sangat besar. Kalian punya hasrat atau passion yang sangat sayang kalau passion itu tidak disetir dengan benar dan akan sangat merugikan. Tetapi kalau potensi yang besar di dalam diri teman-teman disetir dengan sangat baik, maka akan sangat menguntungkan, alias akan memberi dampak yang begitu. Teman-teman pasti membahas generasi penuh hasrat ini dalam patron PAB follow up pertama PAB UPM. Nah, kalau tadi kakak MC acaranya sudah menyampaikan apa itu follow up. Follow up pasti kita tahu ini bukan bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggris, artinya tindak lanjut atau menindaklanjuti. Nah, di PAB apa yang kalian sudah bahas? Kalian pasti kurang lebih bicara tentang Injil, di mana kabar baik, yaitu Allah menyelamatkan manusia, padahal manusia itu memberontak kepada Allah. Tetapi dengan begitu besarnya kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya sama Yesus tidak beroleh kebinasaan kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam PAB saya pikir kalian diminta untuk menerima Kristus, untuk masuk dalam hidup kalian, menerima dia secara pribadi. Nah sekarang kita bicara tentang follow up-nya. Berarti kalau kalian sudah terima Kristus, apa tindak lanjutnya? Kayak gitu ya. Kalau sudah menerima Kristus secara pribadi, terus mau apa? Kayak gitu. Hari-hari. Nah teman-teman, salah satu penulis dalam Alkitab pernah menuliskan kepada jemaat di Kolose. Dia kasih tahu jemaat Kolose, kalau sudah terima Kristus mau apa? Seperti ini kalimatnya dalam Alkitab kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Siapa itu yang menuliskannya kepada jemaat di Kolose? Dia adalah Rasul Paulus. Dia kasih tahu jemaat di Kolose, kalau kamu sudah terima Kristus, ini seperti ini hidupnya. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka yang pertama, tetap di dalam Yesus. Harus berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus, bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan. Iman yang seperti apa? Bahwa engkau dan saya adalah manusia yang berdosa, yang memberontak kepada Allah, dan karena keberdosaan itu kita pantas menerima kebinasaan kekal, kita pantas menerima maut itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengupayakan supaya dia bisa keluar dari kebinasaan itu. Hanya karena Allah berkasih karunia kepada setiap umatnya, mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, memikul dosa setiap kita, mencurahkan darah pengampunan dosa. Sehingga karena pengampunan kita dibenarkan. Dan Yesus itu bukan cuma mati, dia juga bangkit pada hari yang ketiga.
Sehingga ada pengharapan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita memperoleh pengharapan keselamatan itu? Itu semua caranya bukan dengan usaha kita, tetapi hanya oleh anugerah Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, iman seperti itulah yang seharusnya bertambah teguh hari demi hari. Bukan cuma waktu maba, tapi setiap teman-teman yang ada di tempat ini, termasuk pengurus UPMKIP, apakah Injil terus menjadi bagian kalian? Apakah kalian tetap percaya dan semakin percaya? Para panitia, teman-teman pemimpin kelompok kecil, apakah kalian semakin percaya tiap-tiap hari tentang kebenaran ini? Setelah itu, kalau kalian melihat kebenaran itu, apakah kalian akan bermegah? Oh iya, oke. Saya selamat karena kehebatanku. Karena saya rajin betul baca Alkitab, karena saya rajin berdoa. Tidak ya? Pasti kalian akan bersyukur kepada Tuhan, bukan menjadi sombong. Tetapi bersyukur, karena ternyata tidak ada sama sekali kontribusiku supaya saya selamat. Ternyata saya selamat hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus melalui iman kepadanya. Hati yang melimpah dengan syukur. Hati kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengasihi kita. Dia telah menggoreskan suatu kisah atau cerita cinta di dalam history atau sejarah yang tidak akan pernah dapat digantikan oleh dunia atau diberikan oleh dunia. Hati kita melimpah atau meluap-luap dengan syukur. Itu yang disampaikan Paulus. Karena kenapa? Karena ternyata Allah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat dan dengan kasih yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia, di mana saya memberontak kepada Allah, tetapi Allah justru mengasihi saya. Kisah cinta itu benar-benar ada di dalam sejarah. Maka ini bukan isapan jempol belaka, tapi ini adalah suatu pengalaman empirik, di mana Allah menyatakan kasih-Nya. Kita tahu ceritanya ya, bahwa di dalam sejarah Allah menceritakan cerita tentang Dia. His story is His story. Jadi kalau kita melihat peradaban dunia, bicara tentang kehidupan manusia abad demi abad, itu bukan terjadi dengan begitu saja. Tetapi ada satu grand designer, yaitu Allah sendiri, yang menempatkan ceritanya di dalamnya. Nah, cerita tentang Allah itu ada 4 babak sesuai dalam Alkitab ya. Yaitu yang pertama, creation atau penciptaan. Yang kedua, fall atau kejatuhan. Yang ketiga, redemption atau penebusan. Yang keempat, restoration, glorification, and consummation atau pemulihan, pemuliaan, penyempurnaan. Nah, di mana langit yang baru dan bumi yang baru itu akan dinyatakan. Teman-teman, kalau kita melihat cerita cinta Tuhan ini, kita mengulas kembali seperti yang kalian telah pelajari di PAB, UPMKIP, di dalam penciptaan, di sana diceritakan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada penciptanya. Penciptanya siapa? Allah. Kalau Dia yang menciptakan, berarti Dia penguasanya, berarti Dia pemiliknya, berarti Dia adalah rajanya. Dan Allah pada hari yang ke-6 menciptakan siapa? Binatang dan manusia. Nah, di ayat 26 Allah itu di sana berkehendak untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan manusia dalam posisi kudus. Allah menciptakan Adam dan Hawa posisi kudus. Dan dalam kekudusan itu manusia masuk dalam relasi yang sangat manis, relasi kasih dengan Allah. Hidup bersama-sama dengan Allah. Allah sebagai siapa tadi? Penguasanya, pemiliknya. Allah sebagai raja mereka. Jadi di dalam penciptaan itu mereka mengenal Allah itu yang punya pemerintahan. Dan Allah juga bermaksud menjadikan mereka serupa dengan Dia. Pertanyaannya, kenapa harus jadi serupa dengan Allah ya? Kenapa manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Allah? Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 ditulis itu,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia tidak diciptakan satu level dengan ciptaan lain, tapi Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia, yaitu manusia bisa berkuasa atas ciptaan lain. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya tidak bisa ya. Masa ciptaan menguasai ciptaan yang lain? Karena yang menguasai cuma penguasa, cuma pencipta. Nah, jadi Tuhan mau supaya manusia bisa menguasai ciptaan lain, maka manusia ini bukan cuma sekedar ciptaan biasa. Manusia harus jadi ciptaan yang menggambarkan Allah. Supaya bisa berkuasa, karena yang berkuasa cuma Allah sebenarnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan misi yang jelas, supaya manusia menguasai satu bulatan bumi ini di dalam takut akan Allah. Kenapa maksudnya manusia menguasai semua? Supaya manusia memperkenalkan di bumi ini bahwa ada satu penguasa yang benar, yaitu Allah. Gambar dan rupa Allah kalau di SMP atau SMA kita belajari bahasa Ibrani-nya Tselem, gitu ya. Image of God, gambar Allah, Tselem. Nah, untuk memaknai Tselem itu bisa juga kita artikan patung. Nah, kalau di Mesir ada patung Firaun itu namanya Tselem atau image-nya Firaun. Waktu patung itu diletakkan di area atau wilayah kekuasaannya Firaun, ada maksudnya kenapa ditaruh patung itu. Maksudnya adalah teritori itu ada dalam kekuasaannya Firaun. Jadi keberadaan patung Firaun menggambarkan atau memperkenalkan bahwa wilayah itu dalam kekuasaannya Firaun. Hari ini kita melihat di Korea Utara begitu juga ya. Waktu ada patungnya kepala negaranya mereka itu, mereka hormat-hormat ya. Tapi sebenarnya apakah patung itu yang dihormat? Sebenarnya itu menyatakan mereka hormat kepada pemimpin negara itu di Korea Utara. Waktu mereka lewat ada patung, mereka jadi ingat siapa penguasa di Korea Utara. Jadi patung itu punya fungsi untuk mengingatkan atau memperkenalkan siapa yang punya kuasa di daerah itu. Begitu juga manusia sebagai gambar Allah. Waktu Tuhan tempatkan di muka bumi, maka seharusnya manusia punya peran untuk memperkenalkan siapa yang menguasai bumi itu. Dia adalah Allah sendiri. Dengan demikian melalui penciptaan kita belajar bahwa kehendak Allah, hasrat Allah, atau the passion itu ingin manusia itu punya identitas yang benar, yaitu gambar rupa Allah, sangat berharga, lebih mulia dari ciptaan lain. Dan Tuhanlah yang memberikan makna hidup dan tujuan hidup kepada Adam dan Hawa, supaya mereka kenal Allah itu Raja, penguasa, dan supaya mereka memperkenalkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Jadi identitas dan makna hidup itu sebenarnya Tuhan sudah kasih, tetapi sayangnya manusia ceroboh, amat menyebalkan. Manusia tidak mau jadi gambarnya raja, manusia mau jadi si raja. Manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat atas melalui godaannya iblis ya, si ular itu. Maka manusia jatuh dalam dosa. Tadinya manusia diciptakan dalam posisi kudus, mereka menjadi berdosa. Akhirnya upah dosa itu maut, alias terpisah dari Allah. Mereka mati. Mereka mati secara rohani. Mereka seharusnya merajakan Allah, tapi mereka menjadikan diri mereka penentu atas hidupnya. Tuhan sudah kasih tahu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi untuk pohon pengetahuan yang baik dan benar, tidak boleh. Pada hari yang kau memakannya, pasti kau mati. Tuhan punya ketetapan ini sebagai raja. Tetapi mereka seakan-akan bilang, tidak. Saya tidak mau hidup dalam atau di bawah pemerintahan itu.
saya mau mengambil alih pemerintahan. Di dalam dosa, manusia menganggap dirinya raja. Apa yang dia mau itu yang dia ikuti sampai hari ini. Setiap manusia berdosa itu sombong, menganggap dirinya penguasa, menganggap dirinya bisa hidup, menganggap dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Ini yang dikatakan dengan passion yang tercemar, hasrat yang tercemar, hasrat yang begitu keliru, teman-teman. Pastinya kalau dia tidak mau taat sama Allah, pasti tidak hidup bagi Allah gitu ya. Manusia hidup justru bagi dosa, bagi dirinya sendiri. Rusak gambar Allah dalam manusia. Kita tahu ini Roma 3 ayat 23 ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, tadi waktu penciptaan, Tuhan itu sudah kasih identitas sama manusia sebagai gambar rupa Allah, sebagai anak-anaknya. Tuhan sudah kasih makna, tujuan hidupmu. Kau ditempatkan di bumi ini bukan tanpa tujuan, tetapi untuk mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Bahasa Inggrisnya, to know God and to make Him known. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, rusak gambar Allah ini. Sehingga melalui cerita ini kita belajar bahwa passion yang dalam manusia itu sudah tercemar. Konsep pengenalan identitas dirinya juga rusak. Siapa di sini hari ini yang tidak punya insecurity? Yang tidak insecure? Siapa di sini yang punya identitas diri yang maksudnya selalu memandang dirinya dengan benar, selalu tidak minder, atau justru terlewat-lewat, selalu sombong? Seringkali di dalam dosa kita akan menemukan, ternyata saya memandang diriku itu tidak dalam pandangan Allah. Saya menilai diriku berdasarkan perbandingan dengan kebaikan orang lain. Orang lain itu kebaikannya hidungnya lebih tinggi, saya lebih pendek, oh saya tidak berharga. Orang lain nilai IP-nya lebih tinggi, IP-ku di bawah. Oh anak teman-teman ini ya belum ini belajar tentang IP. Nilainya yang lain lebih tinggi, nilaiku lebih bawah. Oh berarti saya tidak berharga. Dan seterusnya contoh-contoh lainnya. Bahkan bukan cuma pengenalan akan diri sendiri itu rusak. Di dalam dosa makna hidupku itu atau tujuan hidupku juga tercemar. Passionku yang sudah tercemar tadi, hasratku yang sudah tercemar di masa muda ini akan menuntun saya kepada tujuan hidup yang keliru. Kenapa ku pacaran? Ya temanku pacaran. Kenapa kau pacaran? Ya memang begitu toh. Baru ada lagi yang bilang karena di Alkitab Tuhan menginginkan laki-laki dan perempuan bersatu kayak gitu ya. Banyak termasuk anak-anak di UPMK. Kenapa kau pacaran? Karena saya ingin menikmati, having fun. Fun maksudnya. Nah teman-teman, banyak sekali orang-orang ini yang punya makna dan tujuan hidup yang tercemar. Bahkan tidak sedikit dari kita yang tidak punya tujuan hidup lagi. Coba, bentuk evaluasinya apa? Saya tanyakan, apa tujuan hidupmu hari ini? Ayo, ada yang hambar, ada yang kosong. Ada tidak dari kalian yang punya tujuan hidup hari ini? Secara jujur, anak-anak sekarang bilang, jujurly. Sangat mungkin kalian tidak punya pengharapan. Memang itu semua dampak dari dosa, merusak setiap kita. Tetapi apakah Allah tinggal diam? Kita tahu ceritanya tidak ya. Sekalipun di Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi ini tidak berhenti di ayat 23. Ada lanjutannya di ayat 24. Boleh saya minta adik Audia Afrilita untuk membacakan bagi kita Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan maju 2 pasal di pasal 5 ayatnya yang ke-10. Persilakan.
Dinyalakan mikrofon. Baiklah, saya akan membacakan Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pasal 5 ayat 10. Pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bersyukur bahwa 3 ayat 23 itu tidak sampai di situ saja. Tapi Paulus lanjutkan kasih tahu orang Roma. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa lanjutannya di ayat 24? Dan oleh kasih karunia, atau hari-hari ini kita dengar anugerah. Oleh anugerah Allah, apa dikatakan? Telah dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Kenapa semua itu gratis? Pembenaran dari Allah? Karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Setiap kita sudah berdosa, setiap kita pasti mengalami maut karena dosa-dosa kita, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah karuniakan Yesus Kristus. Supaya Yesus turun dari sorga ke bumi, tapi naik lagi di antara sorga dan bumi, yaitu di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lah kenapa kita beroleh hidup kekal? Padahal kan kita berdosa. Karena di atas salib itu, Yesus mengejar kita dengan His passion, the passion of the Christ, untuk menebus setiap umatnya yang dikasihinya itu. Melalui mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Teman-teman, waktu kita berdosa, Tuhan siap mati dan membenarkan kita. Roma 5 ayat 10 katakan seperti itu tadi ya. Waktu kita masih seteru memberontak kepada Allah, kita itu sudah diperdamaikan melalui kematian. Sekarang status kita sudah diperdamaikan. Lagi-lagi sekarang kalau statusnya kita sudah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh kehidupan Yesus. Karena Yesus bukan cuma mati, tapi dia juga bangkit kembali. Maka di dalam Yesus kita menemukan posisi kita itu bukan lagi berdosa. Setiap engkau dan saya yang percaya kepada Yesus, tidak punya status berdosa lagi. Tapi status yang Yesus berikan kepada kita adalah benar. Oh, ada yang coret. It's okay. Nah, tadinya waktu manusia berdosa, dia mengalami maut. Tetapi, waktu dia sudah dibenarkan, Roma 5 ayat 10 dikatakan, kita memperoleh hidup yang kekal atau kita diselamatkan. Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang kekal? Kalau kita buka Yohanes 17 ayat 3, di sana diceritakan tentang definisi atau apa itu hidup kekal di dalam doanya Tuhan Yesus. Saya bacakan bagi teman-teman ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tadi Adam dan Hawa dipanggil untuk apa? Sebelum memperkenalkan Allah di atas muka bumi, mereka harus kenal dulu Allah. Pengenalan akan Allah itu adalah serius bagi Tuhan. Tapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, dia mati. Dia tidak mengenal Allah dengan benar. Tapi Tuhan mempertaruhkan pengenalan itu, supaya manusia kenal dia. Maka dia datang ke bumi, mengejar kita sejauh salib, dengan hasrat dari Yesus Kristus itu. Hidup kekal bicara tentang pengenalan akan Allah, alias relasi, relationship. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa melalui kisah redemption atau penebusan ini, the passion of the Christ, memulihkan identitas kita. Yang tadinya kita melihat kita terlalu rendah diri, kita tidak berharga, tapi Tuhan memulihkan identitas kita. Ternyata kita berharga bagi Dia. Yang tadinya kita tidak punya makna hidup, kita tidak mengenal Allah, tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu pengenalan akan Allah, relationship with God.
Sehingga di dalam penebusan Yesus Kristus kita mengenal kembali makna atau tujuan hidup kita yang pertama. Apa itu? Mengenal Allah. Teman-teman, lebih lagi di 2 Korintus 5 ayat 15. Ternyata Yesus mati bagi kita, menebus kita. Bukan cuma sekedar supaya kita masuk surga. Kalau waktu belum mati, hidup seenaknya saja. Nah, semua yakin ya pasti masuk surga. Tapi kenapa Tuhan masih kasih kehidupan? Sampai saat ini belum langsung masuk surga saja, mati saja. Kenapa? Karena pasti Tuhan itu punya tujuan bagi kita. Apa itu? 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Waktu di dalam dosa, manusia hidup bagi dirinya sendiri ya. Manusia hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi di dalam penebusan Kristus, Kristus bukan cuma mengatasi 2 poin di atas ini. Tapi melalui penebusannya, Kristus mau poin-poin lainnya juga atasi. Ada solusinya. Yaitu manusia tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri. Tapi hidup bagi siapa? Kita lanjutkan ayatnya. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Penebusan Kristus menuntun kita untuk merajakan Kristus kembali. Manusia diproses untuk hidup, bukan lagi bagi dirinya sebagai raja, tetapi bagi Kristus sang raja, dan bagi misinya Kristus, karena dibilang hidup bagi Kristus. Teman-teman, kita melihat akhirnya bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu, Kristus mati, bukan hanya supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan hidup kekal, tetapi supaya kita hidup hanya bagi Dia, hanya merajakan Kristus. Maka di sini kita melihat kembali dipulihkan bahwa melalui pelajaran ini, the Passion of the Christ mengejar kita supaya identitas kita dipulihkan dan makna atau tujuan hidup kita juga dipulihkan, yaitu kita mengenal Allah. Yang kedua apa? Kita hidup bagi Allah. Teman-teman, satu hamba Tuhan bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang Jerman, menuliskan bahwa anugerah murahan adalah anugerah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Kalau dibilang anugerah itu gratis, bukan berarti murahan ya, tapi ada saja orang Kristen, bahkan saya, bisa memandang anugerah Kristus itu murahan. Seperti apa maksudnya? Anugerah murahan adalah anugerah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Anugerah murahan adalah khotbah pengampunan tanpa membutuhkan pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, komuni atau komunitas tanpa pengakuan. Apakah pengorbanan Kristus Yesus adalah pengorbanan yang penting kau selamat, setelah itu kau tidak apa-apa buat dosa? Tidak. Anugerah Kristus itu bukan anugerah murahan. Ternyata kita baca di 2 Korintus 5 ayat 15 tadi, justru menuntun kita untuk hidup bagi Kristus, bukan bagi dosa lagi. Teman-teman, anugerah keselamatan itu mahal harganya. Sekalipun gratis, justru karena terlalu mahal harganya, kita tidak bisa beli. Maka Tuhan berkenan untuk memberikannya cuma-cuma. Semahal darah Kristus. Keselamatan itu cuma-cuma tapi tidak murahan. Anugerah keselamatan ini bukanlah surat izin supaya teman-teman boleh enak-enakan buat dosa. Tapi anugerah keselamatan merupakan surat cinta yang memanggil kita untuk hidup mengasihi Allah. Sehingga kita melihat bahwa di dalam Yesus Kristus kita kembali dipulihkan. Poin 1, 2, 3, 4 itu. Tapi apakah Tuhan cuma memulihkan keempat poin? Pastinya tidak. Mari semua kita membuka Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 saya akan bacakan bagi kita. Teman-teman perhatikan di Alkitab masing-masing. Dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Padanya lah, daripada Kristuslah, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Oleh apa? Oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa Yesus bukan cuma mati bagi kita. Tetapi Yesus, apa dikatakan di ayat 11? Memberikan para pelayan. Apa semua jabatannya di sana? Ada pelayan yang merupakan rasul. Ada nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Hari ini bentuknya siapa? Kakak-kakak pengurus UPMKIP, panitia-panitia PAB, kakak-kakak yang sering WA kalian itu, sampai kalian mungkin sudah berpikir, kakak ini suka sesama atau tidak ya? Pernah berpikir begitu? Ya, itu wajar. Nah teman-teman, itulah contoh-contoh orang yang Tuhan utus hari ini. Apa tujuannya? Kita lihat di ayat 12. Tujuan Tuhan mengaruniakan para pelayan-pelayan ini supaya orang-orang yang dilayani apa? Diperlengkapi untuk pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita tahu tubuh Kristus itu jemaat ya. Berarti kalau dibilang pembangunan tubuh Kristus berarti pembangunan jemaat. Berarti Tuhan mengaruniakan para pelayan supaya jemaat itu dibangunkan hidupnya. Kalau saya tembak hidup kita hari ini, Tuhan mengaruniakan kepada engkau dan saya, orang-orang yang melayani kita, supaya hidup kita dibangunkan kembali. Umat yang diselamatkan, dibangunkan hidupnya, diproses supaya apa? Kita lihat ayat selanjutnya, supaya tumbuh dewasa secara rohani. Kemana arah pertumbuhan seorang Kristen? Saya ini bilang bertumbuh, oke. Bertumbuh kemana? Ke atas atau ke samping kayak gitu ya. Jelas sekali dalam Alkitab ya, kita dipanggil untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Ayat 15. Gue berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala dari tubuh itu. Nah teman-teman, nomor 3 sampai nomor 5 ini adalah sebuah proses. Apakah kalian sudah selamat? Iya. Tetapi bicara tentang merajakan Kristus, hidup bagi Kristus, dan bertumbuh dewasa secara rohani, itu adalah proses. Kita melihat tadi ada 4 babak di dalam Alkitab di mana Tuhan menggoreskan ceritanya. Kalau dari skema ini ada 6. Nah, kita di masa apa sekarang? Apakah masa penebusan? Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Apakah kita sementara di masa langit yang baru dan bumi yang baru? Pasti tidak. Yesus belum datang yang kedua kali. Berarti kita ada di masa misi. Di masa misi ini apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita? Apa tadi? Tuhan mengutus para pelayan. Di masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya singkat kuarter K di situ ya. Di masa penantian akan new creation itu, Tuhan itu karuniakan firman-Nya, Alkitab yang kita pegang saat ini, atau yang ada di HP kalian. Dan Tuhan juga karuniakan Allah Roh Kudus untuk memperlengkapi kita bertumbuh. Tapi Tuhan bukan cuma karuniakan firman dan Roh Kudus. Kita baca tadi Tuhan karuniakan pekerja-pekerjanya. Yang ada yang rasul, nabi, dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20, betul-betul memang Tuhan utus sebelum Dia naik ke surga dan datang kembali. Tuhan itu utus murid-muridnya yang sudah Dia muridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan yang sudah memuridkan kembali mengutus murid-muridnya untuk memuridkan. Satu-satunya misi yang Tuhan berikan menjadi hidup mereka adalah to make disciple, membuat murid, menjadikan murid. Teman-teman, disciple of Christ atau murid Kristus
itu disebut Kristen. Nah, tidak ada yang memandang Kristen itu sebagai agama, tetapi bagi kita yang percaya Kristus, kita memandang kekristenan bicara tentang pengiringan kita akan Kristus, bagaimana kita mengikut Kristus. Christianity without discipleship is always a Christianity without Christ. Apa artinya? Kekristenan tanpa pemuridan selalunya adalah kekristenan tanpa Kristus. Saya setuju dengan pendapatnya Bapak yang tadi ini ya, Bapak yang seorang Jerman ini. Karena Tuhan adalah Allah yang menghasratkan murid-muridnya, yang punya passion, dan dia berikan kepada muridnya supaya memuridkan. Jadi kalau ada kekristenan yang tidak punya pemuridan, ya itu kekristenan yang tanpa Kristus. Discipleship is not an offer. Pemuridan itu bukan sebuah tawaran yang manusia bikin sama Kristus. Jadi, oh Kak, apa yang kamu mau bikin di UPMKIP? Oh, kayaknya pemuridan gitu. Tawaran. Saya menawarkan kita bikin pemuridan. Bukan. Tapi itu dari Allah kepada manusia, bukan dari manusia kepada Allah. Memuridkan itu amanat agung, bukan saran yang agung. Jadi teman-teman, di dalam cerita cintanya Allah, setelah dia menebus kita, apa follow up yang Tuhan berikan? Tuhan utus muridnya untuk mengerjakan pemuridan, agenda sebagai agenda Allah di dalam his story, sebelum dia datang untuk kedua kali. Teman-teman, kita perlu terlibat dalam pemuridan-pemuridan skala besar seperti ini. Kita perlu terlibat dalam pemuridan-pemuridan skala kecil, entah yang kalian akan bilang small group, entah yang akan kalian bilang KTB, kelompok kecil, dan lain-lain. Bahkan pemuridan pribadi. Ada seorang senior yang akan membimbing engkau secara pribadi. Secara khusus dalam pemuridan berbasis kelompok kecil, misalnya KTB. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak akan selalu sama karakternya, sama gaya hidupnya, sama keunggulannya, sama cara berpikirnya, maupun cara mengambil keputusan. Bahkan kita belajar tadi bahwa passion setiap orang itu tercemar. Dan tergantung kejatuhan seberapa tertancap engkau dengan hidup lamamu, kau akan ketemu dengan orang-orang itu yang tidak akan mudah beradaptasi dengan kerohanian kita. Tapi justru di dalam pemuridan kita dibentuk untuk memandang satu sama lain dalam kacamatanya Kristus. Sehingga walaupun dia adalah orang yang ceroboh, walaupun dia amat menyebalkan, tapi kita bisa melihat ada suatu potensi yang besar di dalam teman kita, di dalam kakak rohani, bahkan di dalam saya. Sehingga saya memandang diriku dan memandang temanku dalam kacamata Allah. Kita saling membangun dan saling memperlengkapi. Ini berarti akan banyak harga yang harus kita bayar. Karena kita harus bersedia menerima perbedaan, bersedia menegur, bersedia ditegur, bersedia belajar, bersedia diajar, bersedia dikasihi, bersedia mengasihi, bersama-sama berpegang teguh dalam kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Kristus seperti ayat yang kita baca tadi. Teman-teman, masih ingat dengan istilah ini ya? Cheap grace, anugerah murahan yang memandang rendah pengorbanan Kristus. Cheap grace is a grace without discipleship. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan. Grace without the cross. Anugerah tanpa salib yang harus dipikul. Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Anugerah murahan bicara tentang saya terima anugerah, tapi saya tidak mau dimuridkan. Saya terima anugerah, tapi saya tidak mau pikul salib. Yang penting saya selamat. Tapi Yesus jangan campuri urusanku. Jangan intervensi hidupku. Saya mau seperti ini. Jangan suruh saya berinkarnasi. Dalam artian saya mau untuk mengenal hidup seseorang. Atau saya mau supaya Yesus punya hidup kelihatan dari hidupku. Teman-teman, justru anugerah Allah sebenarnya menuntun kita kepada pemuridan. Di mana setelah dia menyelamatkan kita, dia mau supaya hidup kita itu dibentuk menjadi siapa tadi? Menjadi serupa dengan dia kembali. Identitas dan makna tujuan hidup kita dibentuk di dalam Kristus, dalam anugerahnya. Kita melihat bahwa, seperti lagunya Fatin ini ya,
Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Kayak gitu ya. Ada banyak cara Tuhan menyatakan cintanya kepada kita. Tapi ini bukan mungkin. Ini pasti bahwa discipleship is one of the way God love us. Pemuridan adalah salah satu cara Allah untuk mengasihi kita. Selain dia mati mengorbankan dirinya, dia pun utus orang-orang yang mau melayani kita. Yang begitu ceroboh, yang sangat menyebalkan. Tapi kok saya dikasihi supaya saya dibangkitkan hidup bagi Allah dengan passion yang benar. Dituntun dalam passion yang benar. Teman-teman, pemuridan adalah salah satu cara Allah membentuk kita untuk kembali memiliki passion yang kudus itu. Dengan tujuan apa? Mengenal Allah dan memperkenalkannya kembali. Tuhan tidak panggil Petrus jadi penjala manusia. Tidak. Tuhan panggil Petrus seperti ini. Mari, ikutlah aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan tidak panggil Petrus langsung jadi penjala. Tapi Tuhan panggil Petrus untuk ikut Kristus pertama-tama. Apakah ini menjadi passion setiap kita? Wahai generasi penuh hasrat di UPMK, apakah engkau akan kembali mengikuti hasrat-hasrat hidupmu yang lama, yang begitu ceroboh, ingin menikmati free sex, begitu ceroboh untuk coba-coba narkoba, begitu ceroboh untuk kembali menikmati pornografi, masturbasi, begitu ceroboh untuk kembali hidup bagi diri sendiri. Setiap kita, jika kita tidak memandang bahwa pengorbanan Kristus itu murahan, dengan the passion of the Christ yang telah mengejar kita sejauh salib, supaya kita selamat, tidak binasa. Maka hari ini, kiranya engkau sadar kau punya potensi itu di dalam dirimu, di mana Tuhan mau engkau persembahkan itu bagi Dia, bukan lagi bagi dosa. Mari beri hidupmu dibentuk melalui pelayanan di gereja maupun di UPMK, supaya bersama-sama bertumbuh, menggali potensi yang besar itu. Agar apa tujuannya? Engkau mengenal Dia melalui penggalian firman Tuhan dengan potensi itu. Dan dengan potensi juga yang ada dalam dirimu, engkau memperkenalkan Dia. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini belajar betapa kami adalah manusia yang Tuhan ciptakan dengan begitu mulia dan dengan tujuan hidup untuk mengenal Engkau dan memperkenalkan Engkau. Tetapi di dalam dosa kami seringkali melihat diri kami tidak punya apa-apa, atau bahkan dari kami ada yang seringkali terlalu sombong menganggap kami adalah rajanya. Kami seringkali juga tidak punya tujuan hidup yang benar. Kami menginginkan dunia, kami menginginkan harta, kami menginginkan pengakuan atau tahta, kami menginginkan cinta dari manusia sampai kami tergila-gila dan melupakan cinta Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau mengejar kami dengan hasrat kudus-Mu sejauh salib. Mengorbankan relasimu dengan Allah. Sepersekian waktu untuk terpisah, agar kami diselamatkan kembali, dan mengenal identitas kami di dalam-Mu, mengenal Engkau, dan memperkenalkan Engkau di muka bumi ini. Tapi itu tidak mudah ya Tuhan. Tapi toh Tuhan sudah berikan solusi, selain firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya kami hidup kembali dalam makna hidup yang benar. Tuhan juga berikan kami persekutuan, orang-orang yang melayani kami. Untuk itu tolong kami menghargai pemberian-Mu ini. Dan biarlah ke depannya, walaupun banyak tantangan, kiranya Engkau menguatkan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.
Diucapkan terima kasih kepada hambanya Kak Rio Randy yang telah memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kembali lagi kami minta kesediaan Kak Rio Randy untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan berkat. Namun sebelum itu, mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, jadikan kami satu. Kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, Tuhan menjadikan kami satu di dalam persekutuan ini. Karena memang Tuhan menghendaki kesatuan, bukan perceraian. Tuhan menghendaki umat-Mu untuk bersatu. Bahkan lagu ini kami ingat terinspirasi oleh doa-Mu, di mana Tuhan menghasratkan agar murid-murid tidak terpecah belah. Untuk itu biarlah setiap kami meresponi dan memberi diri menjadi penyataan bahwa doa Tuhan itu terjadi di dalam masa kami. Bagaimana kami terus bersatu, sekalipun banyak tantangan ke depan yang seakan-akan bisa menjadi alasan untuk kami tidak mau kembali bersatu. Tapi kami percaya bahwa kuasa pertolongan Tuhan akan menolong kami untuk kembali memandang kepada salib Kristus yang telah memperdamaikan Allah dan manusia, bahkan berdampak kepada perdamaian kepada diri sendiri dan sesama. Untuk itu ya Tuhan, kami pun bersyukur untuk pengorbanan-Mu dan setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan di dalam ibadah ini begitu nyata. Kami mempersembahkan, kami mau mengembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dan biarlah kami mengimani bahwa penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus nyata bagi kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Rio Randy yang telah memimpin kita dalam doa pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC acara. Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pelayan altar yang telah mengambil bagian untuk melayani kita dalam ibadah follow up pertama ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan pelayanan dimanapun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga kepada pembicara kita, Kak Rio Randy. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai segala pekerjaan pelayanan dimanapun Tuhan Yesus tempatkan. Untuk sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami untuk pembicara, kami akan menyerahkan
bingkisan kasih kepada pembicara. Diundang Ketua UPEMKIP untuk menyerahkan bingkisan kasih ini, dipersilakan. Oke, selanjutnya pemberitahuan kepada teman-teman bahwa setelah ini akan ada sesi small group. Jadi akan ada pemimpin kelompok kecil kalian yang akan menghubungi kalian dan melaksanakan small group untuk follow up hari pertama ini. Dan diingatkan juga untuk besok tetap kita bersama-sama hadir mengikuti kembali kegiatan follow up yang kedua ini. Selanjutnya kita akan mengambil sesi dokumentasi, Mohon teman-teman semua mengaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan adik-adik yang telah mengikuti ibadah follow up pertama ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tetap semangat juga kuliahnya. Jangan lupa untuk mengikuti kembali ibadah follow up kedua pada besok hari. Sekian ibadah follow up sesi pertama pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.